Dasar Hukum dan Standar Batas Ambang Kebisingan Permenaker, AISO, OSHA, NIOSA, Outline, Kerangka Regulasi Nasional, Standar Internasional, tentang Kebisingan, Konsep, Batas Ambang Kebisingan, Integrasi Standar dalam Sistem Manajemen K3. Tujuan, memahami peraturan nasional dan internasional yang mengatur kebisingan di tempat kerja, menjelaskan standar batas ambang kebisingan NAB, dan perbedaannya di berbagai regulasi, mengintegrasikan persyaratan hukum dan standar ke dalam sistem manajemen K3 perusahaan, menyadari konsekuensi hukum, finansial, dan operasional bila perusahaan tidak patuh pada standar kebisingan. Kerangka Regulasi Nasional. Dasar Hukum Umum K3, Kerangka Regulasi Nasional berawal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Kedua undang-undang ini menegaskan kewajiban perusahaan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari potensi bahaya, termasuk kebisingan yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja. Permenaker Trans Nomor 13 Tahun ke-2011, peraturan ini menetapkan nilai ambang batas NAB faktor fisik di tempat kerja. Untuk kebisingan, batasnya 85 desibel A per 8 jam. Jika paparan melebihi NAB, perusahaan wajib mengambil langkah pengendalian untuk mencegah gangguan pendengaran dan melindungi pekerja. SMK 3, dalam PP 50 per ke-2012, PP 50 per 2012, mewajibkan penerapan sistem manajemen K3, SMK 3, perusahaan harus mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya, termasuk kebisingan. Penerapan ini mendorong pendekatan sistematis untuk mencegah penyakit akibat kerja dan mengurangi risiko paparan. Kewajiban pengendalian bahaya fisik, regulasi mengharuskan perusahaan melakukan identifikasi sumber kebisingan, pengukuran intensitas berkala, serta pengendalian paparan sesuai NAB. Hasil pemantauan wajib dicatat dan menjadi dasar program pengendalian risiko di tempat kerja. Perlindungan hak pekerja. Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang sehat dan aman. Jika kebisingan dibiarkan, risiko penyakit akibat kerja meningkat. Perusahaan dapat dikenai sanksi hukum, tuntutan kompensasi, hingga kerugian reputasi akibat kelalaian dalam melindungi tenaga kerja. Peran regulasi dalam sistem K3. Regulasi nasional memberi dasar kuat bagi manajemen untuk memasukkan kebisingan ke dalam sistem K3. Dengan regulasi, upaya pengendalian menjadi lebih terarah, memastikan perlindungan pekerja, kepatuhan hukum, serta keberlanjutan produktivitas perusahaan. Standar internasional tentang kebisingan. Standar OSHA menetapkan permissible exposure limit PEL sebesar 90 desibel A untuk 8 jam kerja. Jika paparan lebih tinggi, durasi paparan harus dikurangi. Standar ini banyak dipakai di industri Amerika sebagai acuan praktis dalam pengendalian kebisingan. Perhatikan gambar berikut. Standar NIOSH merekomendasikan recommended exposure limit REL sebesar 85 desibel A untuk 8 jam. Angka ini lebih rendah dari OSHA karena fokus pada perlindungan kesehatan jangka panjang, bukan hanya batas aman kerja secara praktis. Perhatikan gambar berikut.
Standar ISO ke-1999, ISO 1999, merupakan standar internasional untuk penilaian risiko gangguan pendengaran akibat kebisingan. Standar ini digunakan untuk memprediksi dampak kesehatan berdasarkan intensitas dan durasi paparan bising di tempat kerja. Perbedaan angka batas. OSHA menetapkan batas lebih tinggi 90 desibel A karena menimbang aspek praktis dan operasional industri. Sementara NIOSH menurunkan batas 85 desibel A dengan fokus pada pencegahan penyakit akibat kerja. Perbedaan ini menunjukkan adanya kompromi antara kesehatan dan produktivitas. Pentingnya perbandingan standar. Membandingkan standar internasional membantu perusahaan menentukan strategi pengendalian, mengacu ke angka lebih konservatif, 85 desibel A, memberi perlindungan lebih besar bagi pekerja sekaligus meningkatkan kepatuhan internasional. Implikasi bagi perusahaan dengan memahami standar OSHA, NIOSH, dan ISO 1999. Perusahaan dapat merancang program pengendalian kebisingan yang seimbang antara kepatuhan hukum nasional, tuntutan global, serta kebutuhan melindungi kesehatan pekerja secara berkelanjutan. Konsep batas ambang kebisingan. Definisi batas ambang, threshold limit value TLV. Nilai ambang batas NAB, Permissible Exposure Limit PEL, dan Recommended Exposure Limit REL adalah istilah untuk batas paparan kebisingan. Semua berfungsi sebagai panduan tingkat aman agar pekerja tidak mengalami gangguan pendengaran. Konsep TLV dan NAB. TLV digunakan secara global, sedangkan NAB ditetapkan pemerintah Indonesia. NAB kebisingan diatur pada 85 desibel A per 8 jam. Angka ini adalah acuan legal bagi perusahaan untuk mengendalikan kebisingan agar tidak menimbulkan penyakit akibat kerja. Konsep PEL dan REL. PEL adalah batas paparan kebisingan menurut OSHA 90 desibel A per 8 jam. REL adalah rekomendasi NIOSH 85 desibel A per 8 jam dengan fokus pada kesehatan. REL lebih ketat dibanding PEL karena memperhitungkan risiko jangka panjang. Perhatikan gambar berikut. Prinsip dosis kebisingan. Dosis kebisingan ditentukan oleh intensitas suara dan durasi paparan. Semakin tinggi intensitas atau semakin lama paparan, semakin besar dosis yang diterima. Akumulasi dosis berlebih menyebabkan risiko gangguan pendengaran meningkat. Contoh paparan di atas, NAB. Seorang pekerja terpapar 95 desibel A selama 8 jam. Nilai ini sudah melampaui NAB. Artinya, pekerja berisiko tinggi mengalami gangguan pendengaran. Kasus ini menuntut pengendalian segera, seperti rekayasa teknis, rotasi kerja, atau penggunaan APD. Pentingnya memahami dosis bising. Pemahaman konsep dosis kebisingan membantu manajemen K3 dalam melakukan penilaian risiko. Dengan mengetahui hubungan intensitas dan durasi, perusahaan dapat merancang strategi pengendalian yang tepat agar pekerja tetap sehat dan produktif. Integrasi standar dalam sistem manajemen K3. Compliance Obligation ISO 45001
ISO 45001 menekankan prinsip compliance obligation. Perusahaan wajib mematuhi regulasi nasional dan standar internasional terkait kebisingan. Kepatuhan bukan sekadar legalitas, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis. Identifikasi dan pemetaan area bising. Langkah awal integrasi adalah identifikasi sumber kebisingan dan pemetaan area kerja. Hasil pemetaan menjadi dasar perencanaan pengendalian dan program K3. Tanpa data ini, perusahaan sulit menilai dan mengelola risiko secara efektif. Monitoring kebisingan berkala. Perusahaan wajib melakukan pengukuran intensitas suara secara rutin. Data monitoring digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan memastikan paparan tidak melebihi NAB 85 desibel A per 8 jam. Monitoring menjadi elemen penting SMK 3. Audit kepatuhan K3, audit internal dan eksternal, memastikan standar pengendalian kebisingan dijalankan konsisten. Audit mendeteksi ketidakpatuhan lebih awal, sehingga manajemen dapat segera memperbaiki, sebelum berujung pada sanksi hukum atau klaim kompensasi. Konsekuensi ketidakpatuhan: jika tidak patuh, perusahaan menghadapi risiko sanksi hukum, tuntutan kompensasi, penurunan produktivitas, hingga kerusakan reputasi. Kegagalan mengendalikan kebisingan dapat berdampak besar pada keberlangsungan usaha. Peran manajemen dan pekerja. Integrasi standar hanya efektif bila didukung semua pihak. Manajemen puncak menetapkan kebijakan, supervisor memastikan implementasi, dan pekerja berperan aktif melaporkan kondisi bising. Semua terlibat dalam siklus Plando Check PDCA.